Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Apakah PPT-nya sudah terlihat, teman-teman semua? Sudah, Kak. Lihat. Sudah. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita udah bahas sampai soal nomor 6, bagian B, itu untuk menghitung frekuensinya. Nah, untuk menghitung frekuensi ini, kita dapat menggunakan persamaan ini, yaitu muatan dari elektronnya dikali medan magnetnya dibagi 2pi per massa elektronnya. Nah, ini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya, gitu ya. Di mana muatan elektron itu sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb dikali besar medan magnetnya sebesar 6 kali 10 pangkat minus 4 Tesla dibagi 2pi dikali massa elektronnya. Massa elektron itu sebesar 9 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Nah, coba di sini 1,6 dikali 6 hasilnya berapa? Bentar. Nggak usah. 1,6 dikali 6 kan 9,6 kali 10 pangkat minus 23. Nah, ini 2 dikali 3,14 ya. 2 dikali 3,14 dikali 9 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Nah, gimana? Ada yang bisa bantu? 2 dikali 3,14 dikali 9. Hasilnya berapa? 56,52, Kak. 56,52. Ya, 56,52 kali 10 pangkat minus 31. Oke. Nah, selanjutnya 9,6 dibagi 56,52. Berapa nih hasilnya? Berapa? 0,169851. 0,1699 ya. Kali 10 pangkat. Jadi berapa nih? 31 dikurang 22 minus 23 minus 31. 8 bukan ya? 9, Kak. Oh, 9. Oh ya, 9. 23 minus 31. 8, Kak. 8, Kak. Salah nggak 8? Ya. 8. Nah, ini hertz. Frekuensi satuannya hertz ya. Jadi, atau 1,699 kali 10 pangkat 7 hertz. Nah, ini. Jadi, besarnya frekuensi pada elektron tersebut itu sebesar 1,699 kali 10 pangkat 7 hertz. Nah, selanjutnya yang C, kita menghitung energi kinetiknya. Nah, kalau energi kinetik biasa ya persamaannya. Energi kinetik sama dengan setengah massa dikali massa elektronnya dikali kecepatan dari elektronnya. Nah, tinggal kita masukkan aja nilai dari massa dan nilai dari kecepatannya. K sama dengan setengah dikali massa elektron itu sebesar 9 kali 10 pangkat minus 31 kilogram dikali kecepatan elektronnya. Itu sebesar, tadi diketahui 3 kali 10 pangkat 7 ya. 10 pangkat 7
meter per second kuadrat. EK sama dengan setengah dikali 9 kali 10 pangkat minus 31 kg. Nah, dikali 9 kali 10 pangkat 14 meter kuadrat per second kuadrat. Oke, coba. Nih, 9 kali 9, 81. 81 bagi 2 berarti 40,5 bukan? Iya nggak sih? 9 kali 9, 81 bagi 2, 40,5. Iya bener nggak? Bener Kak, bener. Bener ya? Bener Kak? Terus minus 31 kali 14. Berapa nih? 17 Kak. 17 Kak. Minus 17. Oke, ini kan joule ya. Nah, ini satuan energi kinetik kan joule. Nah, sedangkan di soal tadi inginnya energi kinetik dalam satuan kilo elektron volt. Ya, dalam satuan kilo elektron volt. Nah, karena 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule, berarti ini kita konversi ke dalam satuan kilo elektron volt. Berarti EK sama dengan 40,5 kali 10 pangkat minus 17 joule kita konversi ke elektron volt. Jadi dibagi 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Oke. Nah, coba 40,5 dibagi 1,6. Berapa hasilnya? Berapa nih? 25,312 ya. 25,313. Langsung. 3 kali 10 4 2 ya. 2 elektron volt. K sama dengan 2,5313 kali 10 pangkat 3 elektron volt. Nah, ini kita ubah ke kilo elektron volt. Berarti bagi 1000 ya. Jadi 2,531 kilo elektron volt. Solusi atau penyelesaian ini bisa semua ya. Cuma ini siapa yang ini yang on mic bisa dimatikan ya supaya kondusif. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak untuk soal nomor 6? Semoga bisa paham semua ya. Oke, sambil menunggu, mungkin saya ingin mengingatkan sedikit gitu ya terkait bagaimana cara mengerjakan soal fisika, baik untuk tugas, kuis, atau ujian nanti. UTS sudah lewat ya, mungkin untuk UAS nanti gitu. Coba kalian melihat gitu, mengamati bagaimana cara saya untuk menyelesaikan soal fisika dasar, soal tutorial, soal fisika gitu. Gimana ya? Saya kan menuliskannya tuh secara runtut, menyelesaikannya itu secara runtut dan secara sistematis gitu, berurutan gitu. Di mana saya menuliskan diketahui, kemudian ditanya selanjutnya. Menyelesaikannya tuh pertama ditulis dulu ya apa yang ditanya gitu kan, terus persamaannya, terus step-stepnya, step-step atau tahapan-tahapan begitunya apa ya, benar-benar nggak ada yang di skip atau terlewati gitu. Benar-benar saya turunkan di awal sampai akhir gitu ya. Saya harap kalian juga gitu ngerjain soal fisika itu seperti itu, sistematis, berurutan, dan
Jadi nggak ada step atau tahap yang di skip atau yang terlewati gitu. Tiba-tiba saya ngoreksi tugas ya, rumusnya ini, terus ini nih, terus nilainya kalian masukin, terus tiba-tiba udah hasil gitu, hasil. Dan itu hampir semua sama kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ngerjain tugas, ya nggak apa-apa, saya maklumi sih kalau tugas, kalau kalian mengerjakan secara bareng-bareng gitu ya, belajar bareng, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi kalian berusaha untuk, saya ingin bisa mengerjakan soal ini secara, saya ingin bisa gitu ya. Jadi motivasinya saya bisa mengerjakan ini. Gitu. Jadi jangan hanya kita udah ngikutin aja, nulis aja gitu ya. Tapi kita harus benar-benar motivasinya benar-benar harus bisa mengerjakan soal ini secara sendiri, dan saya harus bisa mengerjakannya. Itu tidak hanya bisa, tapi memahami konsepnya juga. Gitu ya. Itu sih terkait tugas. Jadi mungkin kalau sama jangan sama banget gitu ngerjain tugasnya, karena ini udah masuk tugas 3 setelah UTS. Jadi coba saya ingatkan lagi ya, untuk tugas nggak apa-apa kalian kerja sama bareng, saling belajar bareng gitu ya. Siapa tahu kalau dengan belajar kelompok kan bisa lebih paham daripada belajar sendiri gitu, lebih semangat untuk belajar bareng. Nah, akan tetapi untuk bagaimana cara kalian menyelesaikan atau mengerjakan soal itu, bagaimana melihat cara saya untuk mengerjakan soal itu ya, gitu, secara sistematis dan berurutan gitu, itu lebih baik. Karena sekali lagi, sekalian itu melatih kita untuk lebih detail tentunya. Nah, yang kedua itu karena ada beberapa poin gitu, poin penilaian untuk pengoreksian tugas. Jadi saya kasih tahu aja gini, untuk tugas itu sebenarnya diketahui itu ada poinnya. Kalian harus diketahui ada poinnya. Menulis persamaan juga ada poinnya gitu, statement-statement yang persamaan atau apalah yang berhubungan dengan persamaan itu juga ada poinnya gitu. Apalagi menyelesaikan tahapannya secara berurutan itu juga ada poinnya gitu. Gitu sih. Jadi bisa menambah poin-poin kita untuk agar nilai atau hasil kerjaan kita itu lebih baik gitu ya. Jadi nanti walaupun nilainya hasilnya salah gitu, tapi kalau prosesnya itu nggak asal-asalan, itu juga ada poinnya gitu. Jadi kalau saya pribadi itu nggak melihat dari hasil akhirnya ini benar atau salah, tapi proses dari kalian mengerjakannya gitu ya. Proses dari tahapan-tahapan untuk menyelesaikan soal fisika ini gitu. Jadi motivasinya diubah gitu. Saya bisa dan saya harus mengerti konsepnya, mengerti bagaimana kerangka dari konsep si soal ini gitu. Capaian apa sih yang ingin kita capai, capaian apa sih yang ingin kita peroleh untuk kita bisa belajar fisika ini gitu sih. Jadi gitu ya, kurang lebih untuk motivasi kita untuk belajar gitu. Nah, selanjutnya untuk absensi, saya ingatkan kembali untuk absensi bisa, jadi setelah kelas tutorial itu kalian mengisi absensi gitu. Mengisi absensi seperti biasa, absensinya ada di link Google Form. Nah, jadi nanti nggak ada lagi nih alasan buat kalian ngisi absensi itu lupa nggak ngisi absensi gitu ya. Jangan ada alasan lagi. Jadi setelah UTS ini, yang kemarin-kemarin oke lah. Tapi sekarang nggak ada alasan lagi untuk kalian lupa nggak ngisi absensi gitu. Jadi benar-benar absensi ini saya benar-benar direkap gitu, kalian hadir atau enggak gitu ya. Nah, salah satu tiket untuk absensi adalah catatan tutorial gitu, catatan kelas tutorial di pertemuan gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya, jadi apa ya, saya kan di sini juga nulis gitu, nulis dari awal gitu. Jadi saat saya nulis, kalian juga nulis gitu. Untuk space menulis soalnya itu bisa kalian kosongin gitu untuk nulis soalnya, untuk nanti nulis soalnya. Jadi selama tutorial kalian nulis aja dulu pembahasannya. Jadi saya nulis, kalian juga nulis. Dan saya juga kan ngasih waktu terakhir sampai jam 9 malam gitu. Jadi ada waktu sampai nanti setelah tutorial kalian bisa menulis lagi
apa yang kurang-kurang dari catatan tutorial gitu ya. Jadi sebisa mungkin setelah kelas tutorial kalian langsung mengisi absensi. Gitu. Nah, sebelum batas waktunya kan saya kasih sampai jam 9 malam. Lebih baik agar supaya tidak lupa, sebelum jam 9 malam kalian bisa mengisi absensinya. Gitu ya. Nah, jadi nanti nggak ada alasan lagi untuk kalian lupa mengisi absensi, oke? Gitu ya. Nah, itu kurang lebih sih. Karena resikonya itu absensi kalau kurang dari 80% resikonya tidak akan tidak bisa mengikuti UAS gitu, UAS nantinya. Gitu ya. Kurang lebih itu yang saya sampaikan, mungkin nanti bisa menyusul untuk informasi yang lain. Gitu ya. Nah, untuk tugas kalau tugas itu udah kesepakatan dari dosen juga. Kalau terlambat mengumpulkan lewat dari batas yang sudah ditentukan, itu nggak dikoreksi tugasnya, gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalian mengumpulkan tugas sebelum dari batas waktu yang sudah ditentukan, gitu sih. Oke, mungkin itu sampai di sini. Apa ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas semuanya? PPT ntar di-share nggak? PPT nanti di-share. Jadi itu di deskripsi WhatsApp grup ya, udah saya kasih link PPT, link video, link absensi. Jadi nanti bisa dicek aja di situ ya. Kalau saya belum nge-share PPT sama videonya, nanti kalian bisa ingetin di grup. Kak, bisa di-share nggak ininya PPT-nya atau link videonya? Gitu. Oke, kalau yang lain gimana? Cukup? Cukup, Kak. Oke, gitu ya. Yang lebih itu. Oke, sebelum ditutup, kita dokumentasi sebentar. Jadi teman-teman bisa menyalakan kameranya ya, untuk dokumentasi. Oke, silakan bisa menyalakan kameranya. Nah, di sini masih ada yang belum menyalakan kameranya. Fernandes, Nyoman Widana. Ya. Selanjutnya, siapa nih? Michael Harahap, Ade Alius, Teddy Ahmad. Rini Helvidawati. Siapa nih Fernandes Anto sama Rini Helvidawati ada di sana. Oke. Kita mulai ya, slide yang pertama. Saya pandu, senyum ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Selanjutnya, Teddy Ahmad Januar di sana. Ada orangnya nggak nih? Nyoman Widana, dia pakai 2 akun. Iya, Oke. Kak. Oke, coba. Slide yang kedua ya. Saya pandu. 1, 2, 3, senyum. Oke, sip. Oke, baik. Demikian kelas tutorial hari ini ya. Untuk minggu depan
seperti biasa ya jam 3 karena tadi saya ada kegiatan jadi diundur jam 4 gitu ya. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Kata